Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah Kelurahan Raja Basa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pengajian kita pada siang hari ini adalah tentang muhasabah akhir tahun, di mana pada hari ini kita sudah berada di tanggal 28 Zulhijjah, sudah di akhir pada bulan Zulhijjah. Bentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah muhasabah di akhir tahun ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah Hasyr ayat 18 dan 19. Tentang pentingnya muhasabah ini, ibu-ibu jemaah sekalian, atau evaluasi diri, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata dalam qaulnya, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyamakan muhasabah diri dengan pedagang yang menghitung kerugian dan laba yang dihasilkan dalam satu rentang waktu tertentu. Ketika keuntungan yang didapat, dia mensyukuri dan berusaha meningkatkan usahanya. Dan demikian pun ketika merugi, dia akan mencari penyebabnya dan berusaha untuk tidak mengulanginya pada masa yang akan datang. Begitulah
Mukmin yang berakal seharusnya melakukan hal yang sama terhadap amal perbuatannya di dunia selama ini. Hal ini diingatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang artinya orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bakal setelah mati. Dan orang yang rendah akalnya adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibu-ibu jemaah majelis taklim berpahala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua garis besar yang perlu kita jadikan bahan muhasabah yang sangat menentukan kehidupan kita. Pertama, muhasabah hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Kedua, muhasabah hubungan kita dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Zalika bi annahum kanu yakfurun bi ayatillahi wa yaktuluna nal anbiya'i bi ghairi haqqun zalika bima asawwa kanu ya'tadun. Dalam mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Quran surah Ali Imran 112. Inilah ajaran Islam yang membentangkan dua bentuk hubungan harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah, yaitu tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya dalam hal ibadah atau ubudiyah, dan tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan makhluk yang lainnya dalam wujud amalia sosial. Hablum minallah dalam pengertian syariah sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari dan Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir adalah perjanjian dari Allah. Maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan akhirat. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa untuk membangun hubungan kita kepada Allah, kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak-hak Allah. Hak-hak Allah ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Hak Allah adalah menjalankan syariat Allah, beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas. Kita tulus ikhlas, ridho, senang, bergembira menyambut seruan azan untuk salat fardu. Kita pun merasa ringan untuk menambah amal sunnah, mulai dari salat qabliyah, ba'diyah, salat duha hingga salat tahajud. Kita pun gemar bertadarus Al-Quran
khusyuk dalam zikir dan doa, serta selalu membasahi lisan kita dengan kalimat istighfar dan selawat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua hak Allah yang pahala, manfaat dan hasilnya adalah untuk kita sendiri. Sebagaimana Allah menegaskan tentang ciptaannya, tentang diciptakannya kita manusia adalah untuk beribadah. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutimun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56-57. Adapun hablum minan nas dilakukan mengingat kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa peran dan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Maka di dalam Al-Quran seringkali terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah, sekaligus diiringi juga dengan hablum minan nas. Di antaranya ayat 19 sampai 24 surah Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazu'a. Wa iza massahu khairu manu'a. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir, dan apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 24. Juga di dalam surat yang lain, itu di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub wasahibil bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kedua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ibu-ibu jemaah majelis taklim Nurul Falah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tersebut menunjukkan
bahwa hablum minallah dan hablum minannas adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Itulah kepribadian seorang mukmin sejati. Itu marilah kita adakan muhasabah diri sejauh mana hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Koreksinya adalah jika hubungan kita dengan Allah masih renggang, sholat berjamaah masih belum rutin, bertadarus Al-Quran belum terbiasa, sholat duha dan tahajud belum terbiasa, itu tandanya kita belum kenal Allah. Belum paham pahalanya dan belum menghayati hakikatnya, dan itu bermakna pula kita belum cinta kepada Allah. Koreksi hubungan kita dengan sesama manusia juga adalah bermakna mari perbaiki hubungan baik kita kepada orang tua. Hubungan baik kita sambungi ikatan silaturahim yang terputus. Kita bantu yang memerlukan, kita doakan kebaikan semuanya. Saling memaafkan, saling menguatkan, dan hidup berjemaah di antara kaum muslimin. Bagai satu anggota badan yang saling melengkapi, bagaikan bangunan yang kokoh tak tergoyahkan. Allah menyebutkan dengan firman-Nya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kalian berpecah belah. Quran surat Al-Baqarah ayat 103. Ibu-ibu jamaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi jemaah sekalian dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri pengajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.